Kembali lagi bersama kami di podcast 4043. Setelah sekian lama kita tidak Goblok. Apa? Yunda kon kata-kata kon waktu ini ya kan diterpa dengan banyak sekali masalah-masalah. Akhirnya kita tidak pernah sekalipun jadi rekaman dan pada akhir iki. Mungkin kalau kalian melihat saya terlihat kurang fit. Sebenarnya saya dipaksa, bro. Kon eksploitasi aku kan. Kon mengeksploitasi tenaga. Iya mana? Partnerku sama mana nih jakon ayo anjing kan. Aku saiki lara untu. Dipaksa ngelit ora, ngomong terus. Anjing sore Tahu. Ya mungkin banyak lah berita yang kita lewatkan pastinya beberapa minggu ini gitu loh, kayak ya sempat ada beberapa yang viral kayak artis karantina yang tidak jadi ditangkap. Iya karena terlalu sopan gitu. Sopan sekali. Sopan gitu. sekali. Yang paling sopan. Julukannya yang paling sopan saya kira. Mungkin kedepannya dia akan diangkat jadi duta kesopanan Indonesia gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah, bro. Bagi negara kita gitu bahwa kalau menurut aku orang-orang ingin menjadi duta ya. Yang diangkat jadi duta kan sebenarnya orang-orang yang berprestasi. Betul. Orang-orang yang berhasil kabur dari karantina. Oh iya. Loh. Ya oke. Sekarang gini, berapa banyak orang yang mencoba kabur tapi tidak berhasil. Iya betul. Iya oke. Gimana? Jangan meremehkan betul. effort yang sudah dikeluarkan untuk dia berhasil 40 juta loh, betul. Effort yang harus dikeluarkan itu 40 juta loh. Apa? Soalnya itu tidak dihukum loh. Hah? Kan tidak diusut. Lo sing diusut apa? Sing diusut itu cuma masalah kaburnya. Sing 40 juta gak diusut? Tidak dong. Padahal dia sudah menyuap petugas-petugas itu. Aku gak tahu. Astagfirullahaladzim. Memang negara kita ya lagi-lagi. Lanjut guys. Ya dan banyak juga lah yang kita lewatkan. Terutama mungkin yang harusnya menjadi concern tuh belakangan ini banyak kasus pelecehan seksual yang terungkap. Mulai dari pengurus pondok pesantren yang mencabuli. Bukan pondok pesantren bro. Apa itu? Kayak tempat les gitu. Tapi memang basicnya kayak keagamaan, bukan ponpes. Keagamaan. Iya. Bahkan ya, iki aku baca beritanya di gereja Katolik Roma, tidak salah. Oke. Itu telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan dari tahun 1950. What the heck? Serius? Iya men, hampir setengah abad aku baca beritanya, anjing. Tapi emang gitu gak sih bro? Maksudnya memang kita nggak tahu aja waktu itu. Memang. Aku pikir setiap titik. Benar. Dan faktanya yang menarik adalah itu dilakukan sampai sekarang bro. Iya. Memang praktek-praktek gitu berarti kataku. Turun-temurun. Iya, dan praktek-praktek kayak gitu kataku tidak bisa tidak bisa dihentikan gitu dan juga namanya karena ada iming-iming atau alasan-alasan tertentu sehingga korban tidak bisa melawan, tidak bisa melakukan sesuatu terlepas dari apakah korban itu kayak kan ada juga poin yang kemudian mengatasnamakan suka sama suka dan segala macam gitu. Tapi tetap tidak dibenarkan kasus tersebut dan pelakunya aku pikir harus dihukum dengan sangat setimpal gitu. Makanya setujui RUU PKS. Oh iya, aku sempat dibahas sebetulnya. Tapi kayaknya ada yang beberapa orang nggak setuju. Ada beberapa golongan. Ya udahlah, kita gak akan bahas itu gitu. Okay. Kita punya topik tersendiri kali ini. Siap. Topik kali ini adalah reuni sekolah maksudnya. Ya berhubung kemarin juga ada yang viral kan. Oh iya, banget ya memang sih, betul. Enggak sih, cuma kan tapi kita kemarin ada sempat ada reuni kan, katanya mau ada reuni 212, cuma aku nggak tahu sih. Sudah. Itu sudah iya, jadi gini. Jadi atau enggak ya? Kalau dari pihak kepolisian itu melarang. Sudah tidak menerbitkan hak izinnya. Tapi masa masih berkerumun. Kalau nggak salah pertama kan mau di Monas, tapi jelas tidak boleh kan. Kemudian pindah ke Patung Kuda katanya. Meskipun itu kembali dilarang, tapi jamaahnya gitu ya, para pendemonya itu tetap masuk ke situ katanya bro. Tetap sekarang gini bro. Ini masih layak gak sih sebetulnya disebut pendemo? Kalau misalnya kita gini. Setauku demo itu adalah golongan orang-orang lah ya, secara kasarnya ya, golongan orang-orang yang menuntut sesuatu, yang berkerumunan gitu
untuk menuntut atau untuk mempertanyakan sesuatu. Tapi aku pikir dalam konteks ini mereka kan tidak menuntut apa-apa sebenarnya. Betul. Sudah Ya. apa namanya, mereka hanya bukan jadi bukan demonstran mereka, tapi aku pikir memang adalah orang-orang biasa, golongan-golongan tertentu yang kemudian ingin berkumpul, ingin bersilaturahmi mungkin antar sesama alumni reuni dan Pendemo. segala macam. Ya, alumni pendemo waktu Iya. itu. Jadi memang aku pikir untuk hari ini, tahun ini dan mungkin tahun-tahun ke depannya, aku pikir mereka bukan demonstran sudah, tapi Iya. memang orang-orang yang ingin reuni aja. Alumni pendemo. Alumni pendemo yang ingin reuni aja. Tapi kan ada baiknya kalau memang mau dibuat sebagai peringatan setiap tahun, Hmm. ya dirayakan di tempat masing-masing lah. Benar. Kan kesannya hanya peringatan, nggak perlu sampai berkerumun dan berkumpul menyesakan jalan. Sebenarnya iya sih, betul. Maksudnya Iya kan? nggak harus kamu datang untuk apa namanya ke tempat di mana itu terjadi lah ya, maksudnya ya. Tapi sekarang kan apa namanya Enggak, maksudku kan gini guys sih, kan Hmm. endingnya aneh gak sih kalau nanti tahun depan ada tablik akbar 212 kan. ya kenapa? Kenapa? Aku pikir it's okay, aku Enggak, pikir men. Gini loh, maksudku gini guys sih, Ah. kayak kenapa orang-orang ini kita gak apa-apa kan bahas ini kan. iya. Kenapa orang-orang ini gak tahu menau atau gak mau mengerti situasi dan kondisi yang ada gitu. Kayak, mereka membanding-bandingkan dengan kalau gak salah mereka membanding-bandingkan dengan demo mahasiswa Papua yang sempat terjadi gak jauh dari itu kan. Kenapa itu dibolehkan? Kenapa kami tidak boleh? Kan Iya, selalu iya. seperti itu. Iya, selalu Selalu seperti berpikiran A dan B, selalu Iya. hitam putih gitu loh. Iya, benar. Kalau kita lihat mahasiswa Papua yang berdemo waktu itu, mereka kan ada hal yang mau diangkat. Sorry, itu nonton apa yang Papua itu? Aku gak tahu. Cuma waktu itu berdekatan dengan hari itu memang Yap. ada demo mahasiswa Papua gitu. Oke. Intinya kan gini guys sih, kayak mahasiswa Papua itu ingin mengangkat sesuatu dan mengutarakan sesuatu. Yap. Sedangkan di yang ini nih, Iya, gitu loh, iya. yang mau reunian ini kan kayaknya nggak ada sih. Toh waktu itu kan dulu kan mereka berkumpul untuk menurunkan Ahok. Iya, Betul nggak sih gitu. Iya. Sekarang Ahok sudah turun gitu loh. Dia sudah jadi dirut Pertamina. Ya, Gitu wah, loh. spesifik sekali Anda. Iya kan? Iya. Terus lantas apa ya Ahok masih mau diturunkan dari dirut Pertamina? Ya itu. Kayak gitu loh. Oke. Oke, ya itu maksudnya benar kata Mbak Taja alasannya. Makanya kan sudah tidak pantas mereka disebut demonstran karena Ya. memang tidak ada yang dituntut, Ya. tidak ada isu yang mereka bawa. Benar kata Mbak Taja alasannya bahwa dulu mungkin mereka ingin menurunkan seseorang gitu. Dan sekarang seseorang yang ingin dituntut dan diturunkan itu sudah turun gitu dan Ya. menjabat ke hal yang berbeda gitu. Jadi memang sebenarnya misinya dia itu sudah tercapai waktu itu. Jadi memang sekarang kan cuma orang-orang biasa aja, orang-orang yang mau reuni aja udah itu aja. Aku pikir saya bukan pendemo, bukan demonstran, bukan. Jadi karena memang tidak ada isu yang diangkat, mereka atau di sana cuma ingin katanya bersilaturahmi, kemudian berkumpul, berselawat dan segala macam. Jadi memang ya udah mereka hanya orang-orang alumni, bukan alumni sih, orang-orang yang mau reuni aja sudah gitu aja aku pikir. Ya, poin positifnya sih solidaritas mereka kuat sih. Benar, tapi memang agak sedikit riskan ketika pihak polisi sudah tidak mengizinkan, tidak menerbitkan izinnya, tapi mereka ada beberapa orang yang masih maksa untuk turun ke jalan, ingin turun ke lokasi tempat kejadian, ya itu memang agak sedikit riskan dan agak sedikit disayangkan gitu. Karena ketika pihak kepolisian sudah tidak memberikan izin, aku pikir hal seperti itu harus dipatuhi karena itu berkaitan dengan kondisi dan situasi di mana kita waktu itu masih pandemi dan kayaknya masih PPKM Mbak ya, nggak salah Pak ya. Iya. Itu aja sih. Dan polisi juga sedikit kehilangan kepercayaan Wah, belakangan ini karena kasus pelecehan seksual yang sudah terjadi kemarin. oh ya. Sempat itu juga berita yang luput kita bahas. Oh iya sebelumnya. benar sih, yang sampai menimbulkan korban ya. Iya, betul. Sekali lagi kita. Oh iya, dan ini lagi bro. Iya. Turut berduka cita lah untuk semua Korbannya. korban Semeru. Oh iya, astaga, bro. Kita luput. Ini bencana yang dekat dengan kota kita, ya. Kita Oh iya. nggak sempet bahas men karena memang. Iya, sekali lagi kita Aku. dari 4043, saya Uta dan Rama ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas tragedi Semeru yang menimpa saudara-saudara kami di Kota Lumajang, Mbak ya, dan sekitarnya. Semoga para korban dan juga para pengungsi yang selamat diberikan ketabahan. Iya, amin. Dan Oke, Pak, karena kalau nggak salah kan
saudara kita juga ada di Lumajang gitu. Oh iya betul. Dan pesan kita buat kalian, Iya. para sukarelawan yang datang hanya untuk berselfie. Oh iya goblok Anda. Tolong. Itu apa sih betul Bang? Gak ngerti bro. Yo, pingin terlihat up to date lah. Oh gitu. iya benar sih. Ya, kita bahas itu di konten netizen nanti. Oke betul. Oke. Sekarang kita bertanya-tanya. Wis, apa itu? By the way kan ini pertama kali kan ngelit ya. Iya, Silakan. aku belajar gitu. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih ngomongin apa sih mulai mau benar. Tema besar kita adalah Rioni. Rioni. Mungkin pertama akan aku jelaskan gitu loh. Rioni itu apa? Yang mana saya akan membaca gitu. Tidak menjelaskan menurut saya. Menurut Prof Ganesha, anjing. bukan Ganesha gajah ya. Emang Ganesha apa selama ini? Kan tikus. Hindu gajah men. Ganesha men. Oh iya. Jeng. Iya benar. Menurut Prof Ganesha, Yap. ahli jantung RS harapan kita. Loh, kok ahli jantung RS harapan kita? Ini berita sama bukan berita aja. Sama riset ya kan? Reuni, apapun istilahnya, adalah suatu upaya mempertemukan kembali yang dulu pernah bersama. Wow. Upaya mencari eksistensi diri yang mulai pupus dari memori karena dimakan usia. Wah. Yap. Bahkan Richard Paul Evans dalam bukunya Wis. Lost December menulis, "The sweetness of reunion is the joy of heaven." Wow. Reuni, kata Dr. Priguna Siddhartha, selain untuk memutar long term memory di hippocampus, juga untuk memperbaiki fungsi nukleus accumbens, bagian otak yang mengurus kesenangan. Itu terlalu ribet ya. Intinya reuni adalah berkumpul kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Ya kasarannya gitu ya. Kasarannya benar. gitu loh. Oke, yuk. Mungkin pertama aku akan tanya gitu. Kon pernah reunian? Oh, pas sekali. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat yang mengadakan reuni malahan gitu. Jadi aku bersama temanku memang niat waktu itu tanggal piro ya. Pokoknya Jumat lah sing wingi-wingi ku mengadakan reunian alumni kampus, alumni kelasku, fakultasku gitu. Kampus apa? Kampus adalah gitu lah. Nanti dia cari sendiri lah. Nah, kemudian kampus ya. Toh kalian gak akan tahu. Iya. Mengadakan reuni, mengundang teman-teman ya, kita kasih announcement di grup untuk datang gitu ya, meskipun tidak banyak datang gitu kan, hanya beberapa segelintir orang yang mungkin peduli dan mungkin kangen satu sama lain gitu, meskipun kita juga sering ketemu ya. Jadi memang hanya acara nongkrong seperti biasa gitu, yang mana aku pikir gak harus ada embel-embel kata reuni ketika kamu ingin nongkrong sih gitu sih. Kemudian tapi yang bikin aku kecewa waktu itu bro, karena tadi benar kata definisinya tadi bahwa ada joy, ada happiness. Pokoknya tadi definisi yang tadi kamu jelaskan mengatasnamakan kebahagiaan dan kesenangan lah, bahwa reuni itu dapat membawa kebahagiaan dan segala macam. Tapi yang aku kecewakan waktu reuni yang kemarin ini bro, entah kenapa anak-anak tuh kepingin sekali terlihat sombong gitu ya, terlihat jumawa gitu ya, terlihat ingin memamerkan bahwa aku ini adalah orang yang sukses seperti itu ya, yang mana itu bukan sebagai bentuk kebahagiaan bagi saya yang tidak relate gitu ya, tapi memang itu adalah adalah kesenangan pribadi, ego pribadi yang kemudian mereka keluarkan di tengah orang-orang yang mungkin mereka tahu pekerjaannya tidak sebagus mereka seperti itu. Sorry, aku potong. Mungkin itu akan kita bahas nanti. Oke, soalnya itu ada memang dampak negatif dari reuni gitu. Sekarang kita next. Sekedar share cerita aja. Oke, itu cerita tadi. Kalau dari aku ya, aku reuni terakhir itu, nah ini biasanya bro, yang sering dijadikan momen untuk reuni adalah bulan puasa Ramadan. Iya, setuju. Karena ada momen buka bersama di sana. Dan sekalian dilakukan acara kumpul-kumpul atau reuni lah sebenarnya. Oke. Nah, yang membuatku merasa kenapa reuni ini harusnya gak perlu gitu. Kayak kalau toh kalian memang teman, ya. Seharusnya kalian tetap saling berhubungan gak sih kak? Iya. Kayak aku ngene sih. Aku ngerasa reuni ku hal yang gak perlu. Kenapa? Karena
itu hanya akan mempertemukan aku terhadap orang-orang yang menurutku bukan circleku. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir lagi ya, setelah aku melakukan datang ke reunian kan dulu, aku merasa buat apa aku di sana? Tapi bukan nih ketika kamu reuni, apalagi sekelas kan. Nih kamu tadi bilang bahwa bukan circleku, tapi kan itu kan kelasmu gitu bro. Satu kelas bukan berarti satu circle. Iya, tapi kan otomatis secara langsung kan dia sudah menjadi bagian dalam kehidupan sekolahmu selama 3 tahun atau beberapa tahun gitu loh. Mungkin kalau untuk sekedar bertemu, ya, nggak kangen sih sebenarnya, biasa aja gitu. Bertemu aja, ngumpul-ngumpul, oke lah. Tapi kalau yang dijelaskan tadi gitu loh, kayak sebenarnya kan reuni itu full of joy gitu. Iya benar. Itu emang enggak sih, kayak emang enggak ada gak sih? Sekali aku takut kamu. Kon selama reuni, kon menemukan esensi joyku sendiri gak sih? Enggak. Aku juga merasakan hal sama. Makanya. Tapi apakah kemudian kita apakah kemudian ketika kita tidak menemukan esensi kebahagiaan itu sendiri, acara tersebut kemudian tidak bisa dikatakan sebagai reuni? Kalau secara bahasa itu disebut reuni, mungkin betul. Tapi secara makna dan arti dari joy tadi itu enggak men. Karena aku sendiri gak ngerasa mendapat itu gitu loh. Mungkin yang menarik adalah reuni yang benar-benar joy adalah reuni yang kalian lakukan dengan teman-teman yang dari dulu memang satu circle, lalu kalian terpisahkan oleh pekerjaan, lalu kalian terpisahkan oleh kota, pulau, baru kalian bertemu lagi. That's full of joy, bro. Tapi kalau cuma sekedar reuni sekolah, that's nothing. Ya beberapa kali aku juga sempat diundang sama teman-temanku, alumnus SMK, alumnus SMP atau kelas SD sih gak mungkin ya, udah mencar. SMP SMK sih lebih tepatnya, di grup-grup yang dimana aku jarang komen gitu ya, karena hanya sebagai silent leader gitu, diundang tapi aku gak pernah datang gitu, karena aku tahu bro bahwa nanti kalau misalnya gini, kalau reuni ini hanya sekedar nongkrong, otomatis acaranya akan kemana-mana ketiga, maksudnya topik pembahasan segala macam. Yang aku inginkan sebenarnya reuni itu ada reuni yang terorganisir gitu. Kayak acara resmi. Berarti gini gak sih, kalau yang kamu inginkan itu seperti itu, biasanya reuni itu reuni akbar biasanya, reuni yang diadakan sekolah gitu loh. Iya. Paham gak sih? Tapi gak harus sekolah juga. Enggak. Maksudku gini, reuni yang bener-bener terschedule, terus tertata jadwalnya, terus ada acara makan-makan. Iya, pokoknya intinya ada tonton acara gitu kan, ada acara-acara yang bikin kita seneng, atau acara yang bikin kita mungkin mewek dan segala macam. Itu adalah aku pikir sejauh ini aku tidak pernah datang atau menemukan di yang terorganisir seperti itu gitu. Kita cuma sekedar datang, diundang di kafe atau di restoran ini, kemudian kita cangkruk ngomong-ngomong biasa ya Pak. Jadi bukan kayak ngobrol biasa. Kayak ngobrol biasa, dan mungkin pada akhirnya karena kita dan mungkin aku tidak pernah merasakan hal seperti itu, pada akhirnya aku mungkin bisa mengartikan bahwa kalau misalnya kamu ingin benar-benar seperti ini, benar katamu tadi bahwa reuni adalah perkumpulan satu atau beberapa kelompok orang atau beberapa orang yang terpisahkan oleh kota, mungkin terpisahkan oleh jarak dan segala macam, akhirnya mereka dapat berkumpul di satu titik poin gitu. Itu mungkin aku pikir lebih relate kalau misalnya dikatakan reuni, ya gak sih? Tapi kalau kita hanya tersebar di sini-sini aja. Iya. Ini sih bangsat sih. Iya. Aku dari SD ya. SD. Kan reuni SD. Pertama masuk SMP, Bro. Oke. Reuni anjing. Gue kayak saking kangennya kan dia aja. Wah anjing. Dari aku tak pikir anjing geli kok lopo aku ben dulu. Ya. Tapi ya itu ya anulah. Mungkin kalau reuni sekolah yang tepat menurutku adalah reuni bersama guru gak sih kayak. Dan yang mengajarkan sekolah atau guru sih itu lebih tepat sih. Ya enggak sih, meskipun diadakan secara independen, tapi rasanya yang oke kalau kita juga bersama-sama guru gak sih? Oh iya benar sih, kan pernah gak sih ngundang guru ngono? Pernah sih aku sih. Nah aku gak pernah sih. Pernah aku Bian. Cuma wali kelas toh sih. Asik gak awkward. Ya enggak lah. Gak asik lah. Gak asik iya pasti gak asik. Kayak kan gak iso sing free kan iya. Iya lah gak iso anjing-anjing. Iya. Mungkin lanjut lah. Oke, lanjut. Menyambung curhatanmu tadi kan. Apa itu? Ada 5 dampak negatif reuni. Oke. Pertama, ajang untuk kesuksesan.
That's true, that's fact. Ya, ya. Contohnya? Itu tadi itu, Pak. Apa tadi? Apa namanya? Misalnya aja orang gini loh. Yang aku inginkan ketika datang reuni ya. Dan aku juga sempat curhat kayak gini sama teman-temanku juga dan mereka argumennya juga setuju sama aku bahwa ketika kau datang reuni, ya kan cuma ngomong dan kemudian kita jangan bahas pekerjaan lah atau jangan bahas apa gaji dan segala macam lah gitu. Kayak itu kan hal-hal yang memang harusnya tidak dibahas di luar circle pekerjaanmu mungkin. Kita datang ke reuni, kita ingin temu kangen nih gitu, saling mengungkapkan rindu sama teman-teman kita yang lama gak ketemu. Itu hanya untuk berbagi kebahagiaan dan berbagi kesenangan aja gitu. Mungkin mereka gak sadar mungkin bahwa ada orang-orang yang sensitif ketika mereka bilang, oh saya bekerja di tempat yang enak dengan gaji yang lumayan gitu, kemudian saya bisa menyewa perempuan itu gitu. Iya kan? Tapi dia gak ngerti bahwa di balik kesombongan dan kecongkakannya dia ada orang-orang yang tertindas yang masih bangsat aku tuh gaji gak sampai jancok. Dan itu adalah aku dan mungkin beberapa orang yang lain, aku udah ngerti ya. Tapi aku juga merasa bahwa what the fuck are you doing gitu loh, ngerti. Tapi gini gak sih bro? Nek karena bukan membela diri ya, tapi aku sempat menjadi objek yang dianggap yang dianggap pamer kesuksesan. Padahal aku gak sukses gitu loh. Waktu itu acara ya ngumpul lah. Aku nerima telepon kerjaan. Kan biasanya anak gue nek kumpul-kumpul ada sing. Halo? Iya, Pak. Iya. Tapi aku enggak ngalih, tetap angkat. Enggak ngalih ngono lho. Males lah ngono. Nanti aku cuma oh iya Pak gitu terus kayak aku dirasani kayak kayak apa sih kan sih iya. Bang itu urgent men bangsat ngono lho. Kan ada kalanya seperti itu juga. Mungkin yang salah adalah kalau yang tiba-tiba duduk dan bercerita, kerjaanku enak saiki, Cuk. Aku duit sopir, kerja di BUMN, gajiku di atas rata-rata. Pas aku wis mantune tentara. Itu sing wedok iku ya. Sing wedok maksudnya nek kok ngono. Kan tentara. Ya iso pisan sing wedok. Bapak sing wedok berarti tentara. Oh iya, mantune mantu ya udah calon ya goblok. Makanya kan tapi ada gak sih gini. Ada orang yang ingin sombong tapi merendah bro. Ada kayak gitu. Merendah untuk proket. Contohnya kayak gini, kayak sok-sokan nakon kerjaan. Kan mesti kerja. Iya bangsa kerja. Iya. Kan mesti kerja. Engko nek daun sing kerja. Wah, tak kelihatan kerjaan gini tapi bullshit. That's bullshit. Enggak mungkin kon mengeluarkan effort untuk mencarikan temanmu pekerjaan bangsat. Iya. Dan yang paling menyebalkan juga ketika reuni ada orang temanmu iku sing perlu colongan. Itu bangsat kadang-kadang. Misalnya dia kerja di counter atau dia kerja di apa namanya di Pak, dia kayak MLM atau dia boleh nasabah dan segala macam. Dia langsung kayak jangan kon diri aja dia. Anjing kan lo kon dikate tidak teko reuni kate ngobrol apa kate promo coy. Kan iku, Pak. Anjing. Ya tapi itu memang momennya lah sebenarnya untuk melakukan itu. Iya. Karena sombong itu kan emang udah ada di diri manusia. Iya. Lanjut yang kedua adalah tebar pesona. Ya mungkin gak jauh beda lah dengan sama. dengan tapi mungkin konteksnya mungkin iki Pak caper ae nang lebih ke paras men biasanya. Iya, jadi tebar pesona aku kayak wong lanang ning wedok ning wong lanang. Iya. Iki lho aku ganteng men. Iki lho aku ganteng saiki. Kan pernah gak sih? Aku mau tempat aku juga pernah ya, bukan teori saya konteksnya lebih ke ketemu ae kan lho. Wong kancaku sing biyen iku bulu kok ya, sumpah. Tapi ketika lama gak ketemu kok anjing glowing banget, Cuk. Terus kan seneng? Enggak, maksudnya kok jancok ya maksudnya. Ya enggak, maksudnya kayak Pak, apa namanya kaget aja ngono lho, kayak anjing kon biyen padha itu ngebi aku tapi saya kan wis kayak yang perlu dipermasalahkan itu kon lho, Bro. Kenapa dia berubah kamu tidak bisa? Iya. Itu loh. Ayolah mindset, Bro. Aku berubah mungkin, Bro, tapi enggak begitu signifikan. Ini kayak suntik plastik dia. Enggak semua udah dibakar. Enggak sih aku dulu kanca-kancaku yang ngono-ngono ae. Enggak ada ayuan pasangan. Dan gak sih betul nih gak salah kayak tebar pesona ngono ya. Pas kemudian iku adalah momen ketika kon ndak iso gini. Iku adalah momen ketika dimana kon ndak iso mendapatkan doi ketika dek kuliah atau di kelas ketiga. Tapi ketika ajang reuni kon wis duwe segalanya mungkin kon wis pede jadi baca sebelumnya. Akhirnya kon ada momen dimana kon iso ngedeket nang si enggak, kadang itu tidak dijadikan untuk sebagai
agar mendapatkan kembali, bro. Oke. Tapi cuma sebagai kilo aku saiki sukses. Iya. Kon rugi dak melaku, ngono lho. Iya. Nanti kon teko. Iya, ajang-ajang untuk balas dendam kepada orang bener. yang dulu pernah kita sukai tapi dia menolak kita, ngono lho. Saking Kon aku. kan? Iya. Enggak sih, tapi kon enggak sukses. Iya makanya iki aku sing tak seseli iki lho. Aku iki tadi penonton iku jeneng sing tak banggakno ngono lho, Pak. Jadi aku teko cuma ngopi wis lakokan ya, wis ngono ae. Oke. Yang selanjutnya, dampak dari reuni adalah terganggunya hubungan dengan pasangan. Kon ndak relate. Ndak relate aku. Soalnya kon ndak duwe pasangan. Iya. Ya. Iya anjing. Sing relate aku. Iya kan wis bro, karena memang ya curiga. Enggak men, gini loh. Ya apa meneh ya jenenge reuni kan berkumpul dengan orang-orang dari masa lalu. Iya. Yang mana? Tapi kan mas lalu gak semuanya harus relationship awakmu kan? Betul. Iya kan? Tapi kan ada beberapa orang yang sempat ada relationship dengan aku ngono loh. Ya meskipun dalam artian gak sampai pernah anggaplah bukan mantan gitu. Tapi pernah kayak suka sama suka tapi gak anu. Itu sempat mengganggu hubunganku dengan pasanganku. Kok iso? Karena cemburu. Iya. Takut aku. Ya karena kan celebek. Karena kan ono mantane dek kono kan. Iya. Ya iku salah ya dari sepisan ya Pak nek mantane makane mantanmu ojo sekelas ngono lho. Jadi ketika dia iku wis dijada hal seperti itu ngono. Bro. Anjing. Aku tidak akan menjelaskan lebih jauh. Oke. Enggak masa. Iya paham. Ya susah sih memang. Karena ini harusnya pasanganku ada di sini untuk menjelaskan gitu loh. Kenapa dia cemburu? Iya. Vikolas. Hah? Vikolas. Turu paling. Iya. Ya. Vikolas boleh enggak? Hah? Vikolas boleh. Like anda ya. Ya aja ya. Kok apa tukaran Ya, aku langsung jelasno asu. Ya kan ego. Ya. Ya seperti itulah. Ya, tapi memang itu akan berpengaruh. Memang ada beberapa orang yang hubungannya pasti sempat akan terganggu jika mengadakan reuni dengan orang-orang dari masa lalu. Tapi kan itu kan masalah-masalah sesaat aja kan sebenarnya kan. Tapi tak ngerti pisan sih. Enggak lah, kan loro atine wong beda-beda. Iya bener. Kon kan nggak bisa menilai sebenci apa seseorang terhadap orang lain. Iya. Iya kan? Bener. Oke. Iya kan? Iya. Ini aja di tono. Iya betul. Iya aku percaya nang kan wis ya wis. Kon ndak relate soalnya. Iya makanya aku mendengar. Iya. Bukan berarti ada apa-apa ya. Iya kan. Kamu. Kon iku sing coba-coba makanya curiga Pak malahnya pacarmu cuk. Fuck. Kok pacar? Apa? Oh iya kan wis kan MBA kan ya. Kamu cuk. Yang terakhir. Iya. Berkurangnya waktu untuk keluarga. Enggak bisa. Iku enggak. Iku enggak relate sih. Enggak. Oh, ini nih. Apa Mungkin aku baca. Yang lain kan tidak aku bacakan penjelasannya. Ini aku. Iya, Cok, kan jangan. Enggak apa-apa, Wes. Iya. Awal sebuah reuni biasanya dimulai dari grup chatting. Bener banget. Dan hadirnya grup chat ini akan menyita sedikit waktu. Bisa juga banyak tergantung dari orangnya. Iya. Apakah dapat mengendalikan diri atau tidak? Oh. Enggak. Ya nek misalnya gini loh. Nah misalnya bisa sih kayak iya, enggak bisa. Aku grup sekolah. Aku cuma jadi silent. Podo aku bisa. Gak sampai komen. Podo. Terus sampai wah iki asik iki. Iya. Kayak grup sekolahmu dek WhatsApp iku kon lebih nang grup apaan? Ono wis iki. Anjing. Ya aku lintas generasi bangsat. Aku SMP ono, SMK ono, kampus ono. Per tahun ini aku memutuskan untuk gak masuk grup sekolah apapun. Karena tidak penting. Ada orang-orang yang benar-benar hoax. Iya kan ya. Tapi iki ngene. Enggak dan iki sekalian bahas grup sekolah ya. Waduh. Sekalian bahas grup sekolah. Dikit-dikit aja lah gitu loh. Iya. Ono macam-macam wong di grup sekolah lagi. Ya apa? Ono wong sing moro-moro, ono wong sing bendino takon kabar. Iya. Ya apa kabare rek? Iya. Gimana kabarnya hari ini? Fuck men gak penting. Lopo kok takon kabarku bendino? Ya mungkin dia kangen nganggon kan. Mungkin dia kangen mungkin takon arek kan lho. Tapi masalahnya di grup nek pancen kangen ning aku atau penting. Japri cok aja di grup ngono lho. Kon aku kesel loh. Oke, sekalian ya. Iya kan sudah silakan. Tepat itu waktunya. Dan sebagai orang seperti kita, sebagai silent reading, kita hanya melihat dan membaca, tidak ikut mengomentari. Sekalinya ngomentar, sekalinya komen lah ya. Enggak. Sekalian kon keluar dari grup iku. Oh enggak ngene. Nek ndak tahu komentar,
ditakoni. Endi ki kok ndak tahu komentar. Iya. Sekalinya komen ndak ditanggepi. Iya, jancuk emang ya. Jancuk omong iya. ini. Iya. Kayak apa namanya kayak wingi aja aku kan HP ku kan hilang. Fun fact ya kan ya. Pas kemudian ganti nomor ya ribet maneh. Pas kemudian aku kepingin iki Pak, kepingin apa namanya lebokno grup kerjaan ngono, kerjaan segala macam kan. Aku ngomong, "Mas, aku lebokno grup kerjaan yo, nomorku nyar ngono." Dia ngomong, "Apa namanya? Anu apa? Intinya buat apa kamu aku masukkan ke grup pekerjaan ya misalnya kon cuma nggak komen ngerti kan jangan ono kayak anjing ya masa mlebu grup harus bendino komen gitu loh cuk kan info bro iya ngono lho bener apalagi ini kerjaan gitu loh iya dan nyambung tadi yang kamu bilang bahwa kehilangan waktu mungkin case-nya adalah ketika kamu sudah punya janji sama keluarga atau dinner mungkin atau lunch gitu kemudian kamu memaksakan diri untuk datang ke acara reuni padahal sebelumnya kamu sudah punya janji itu yang mungkin menyita waktu dan menyita energi karena pasti berantem kan lo ngerti gak? Ya grup chat paling heboh biasanya grup SD bro. Nggak pernah aku Pak, aku pernah biar masuk grup SD. Aku pernah bisa, tapi saya dan itu hanya terjadi saat akan diadakannya buka bersama. Iya benar. Mari buka bersama ente wes silang. Dan nyambung mana ya? Ketika kini membicarakan konteks tebar pesona atau mungkin konteks pamer dan segala macam ya. Yang paling kena jadiku ya tepat SD ku, wis momen jadiku. Nah misalnya soalnya mau gak mau wajah kita dan wajah mereka pasti berubah dan pasti iyalah long time no see akhirnya kon ketemu maneh konco-konco lawasmu pas kemudian kon berasa bahwa ya bener mah semuanya kan berhubungan bahwa anjing kon biyen se cili cok wis dhuwur kon biyen se ini saiki wis glowing kan lho. Nah aku pikir SD emang reuni SD itu tempat dan momen di mana kon iso tebar pesona, kon iso nyombongno awakmu dengan pekerjaan yang sukses, bahkan kon meskipun kon tak sukses kon iso bojoki kon kayak tak sukses kan loh. Tadi aku pikir dia sih kayak gitu. Itu Pak anu aja sih. Enggak sih ini aku low profile kan. Profilku low. Iya gak ada ini kan. Ada artinya. Low profile nih profil lo kok beda bro. Aja di mana lo? Iya benar. Ya apalagi lah seputar reuni yang perlu kita bahas. Tadi berarti bahas soal dampak negatifnya sudah, positifnya pasti jelas menimbulkan kebahagiaan kan. Kalau bahagia. Kalau bahagia. Dan juga aku pikir ajang reuni juga bisa menjadi ajang untuk saling bertukar informasi dan link. Nah iya mungkin kita sedikit bahas manfaat reuni aja. Oh iya betul ya, manfaat reuni gitu. Positifnya tadi secara sekarang manfaatnya aja. Yo. Mungkin terlepas dari melepas rindu dan tetek bengeknya yang bullshit itu gitu loh. Tapi serius bro, aku kadang-kadang kadang-kadang apa namanya kayak misalnya ketemu kanca-kanca lawas ngono ya mesti awak maneh wong sing biyen tak share ngono ya. Pas kemudian ketemu maneh aku bahkan ono momen di mana aku kepingin banget ikut teko dan ketika ikut teko kayak anjing teko kan tapi ketika wis kompon iku wis ndak ngomong ngerti gak kayak ya beda aja mungkin frekuensi dia. Ngono nek jomblo banyak. Jancu. Padahal manfaat. Ndak sih. Manfaat aja wis. Nek aku ndak pernah ngerasano iku sih soalnya aku emang apatis soal itu ngono. Enggak peduli lah tentang perasaan orang ngono. Illuminati kan ya. Iya. Illuminati aku ini. Ayo terus sambung separuh nih. Apa itu? Segitiga. Enggak, Cuk. Cuk. Apa sih? Manfaat. Iya. Berbagi informasi seputar pekerjaan. Itu benar. Dan lowongan pekerjaan. Itu manfaatnya penting. Terus membicarakan tentang kondisi politik sebuah negara. Apa itu? Kita bisa mendapat banyak perspektif yang berbeda. Iya. Dengan mendengarkan banyak insight dari berbagai pihak, bro. Ini 40% sih, kocok-kocok sing ngerti politik, Pak. No. Ya, makanya ya apa, Mas? Kau kata gue insight kon di kayak. Ya, kadang aku mancing topik, bro, kayak, anu ya. Iya, kayak ngono ya apa ya, Pak? Aku pernah, bro, kayak, anu ya. Apa ya? Yang pakai anak case lah, ya. Tentang keuangan lah. Iya. Ya. Terus apa tanggapannya? Itu kan sudah urusannya pemerintah. Waduh. Ya apa ya? Kan apa ya? Iya kan ya apa ya? Tapi ya Nih aku kan waktu alumnus kampus kan memang wis fakultas politik. Jadi wis males kate bahas-bahas kayak ngono wis ngerti kabeh ngono. Aku pengen bro sebenarnya bahas-bahas kayak ngono tapi gak masuk. Be kanca-kancaku gak masuk. Iya. Kebetulan kan apa background nih.
Kanca-kancaku backgroundnya teknik kabeh soalnya. Oh iya, Baru nek bahas kerjaan, listrik, Lah. bahas bangunan, Lah. bahas proyek. Iya, iya. Bunga-bunga proyeknya, ngerti bunga proyeknya? Harga uang jalan. Betul. Apa? Kesenangan di proyek. Iya kan, iya ngapain untung cilik ngono maksudnya. Apa sih? Cuk. Oh, selama ini kan ngono. Enggak, anjing. Data sensor loh ya. Matamu, Cok. Data sensor loh. Terus Apa mana, Pak? manfaatnya lagi kita punya bahan gibah Iya sih. Dan iku terhadap teman dekat untuk teman dekat kita. Iku joy sing aku maksud. Oh iya. Bahan gibah. Momennya aku bekon sekelas ya. Iya. Makanya kita datang reuni. Hahaha hihihi mulai kita gibahin tuh semua. Iya. Kok anjing jangan apa? Iya, aku mau songong soro. Iya kan mau berarti kita yang gibah Bang kita. Mana mau? Jijik semua cok iku cok. Sok ganteng bangsa itu. Coy emang tukang becak kan lo. Ya. Jangan. Mungkin itulah beberapa manfaat reuni itu. Yap. Kita jadi mungkin joy yang kita dapat saat reuni bukan joy saat ada di perkumpulan tersebut. Iya. Tapi joy di diri kita sendiri. Benar, setuju. Kita dapat melihat perubahan teman-teman kita. Iya. Kita dapat melihat kesuksesan teman-teman kita meskipun kita sedih karena kita tidak sukses. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi di hidup mereka lah. Iya. Setidaknya itu joy buat kita karena kita sedikit menghilangkan rasa penasaran terhadap itu. Ben kene pisan up to date pisan. Betul, tentang itu dulu. Dan mungkin Yap. ada kalanya mungkin kita akan ada butuhnya terhadap mereka. Oh iya benar. Soal beberapa poin seperti kon pasti duwe konco sing kerjaannya gak sesuai dengan jurusan. Iya. Kayak sing ono wis kerja di tukang fotokopi, Iya benar. tukang foto, Iya. tukang salon. Iya. Itu bisa dijadikan celengan bagi kita untuk kalau kita punya acara. Oh iya benar sih. Ya, jadi Iya. Gak susah lah ngubunginya atau mencari info tentang itu. Mungkin satu-satunya yang bermanfaat dari acara reuni adalah informasi yang mengalir begitu derasnya dari teman-teman yang dulu pernah kita kenal. Itu aja sih. Iya benar. Ya udah. Ya. Pokoknya katanya itu tanggapan. Ya Gus. Tutup apa kan lanjut bangsat. Ya makanya kalau misalnya kalian kepingin reunian harus pesannya tuh aku pikir satu yaitu harus terorganisir lah. Ya. Jadi biar ketika datang ke acara reunian tuh tidak amburadul gitu. Gak hanya sekedar tangguran, gak hanya sekedar ngobrol, tapi lebih ke memang benar-benar ingin kepingin mengetahui banyak hal gitu ketika maksudnya kayak hanya sekedar tangkrut dan nongkrong saya pikir gak perlu reuni gitu. Tapi ada reuni juga ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui sebenarnya ya apapun itu. Untuk menghilangkan rasa penasaran aja. Benar dan terorganisir agar lebih agar lebih banyak manfaatnya aku pikir gitu. Ya ada in games atau apa gitu. Iya kan maksudnya harus seperti itu aku pikir sih. Jadi mungkin yang aku tunggu sih reuni nanti ketika mungkin saya sudah berumur 40 50 tahun gitu. Ya, itu bakal lebih menarik sih. Lebih menarik dan aku lebih excited sih. Lebih kayak kan ya siapa? Ya nanti kita ngomongin teman kita yang sudah meninggal. Astagfirullah. Enggak aku kata ngomong konvers di putu piro loh, Pak. Kon merah ngomong astagfirullahalazim. Tapi kan iya toh. Kalau kita sudah reuni di umur 40 50 iku wis dak ono umur. Dan ya itu aja lah. Iya. Terakhir pesanku untuk kamu yang suka nanyain kabar tiap hari di grup WhatsApp, gak penting anjing. Ya wes. Dadah. Ya, dadah.